Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tetap Allah kita. Itu luar biasa karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sungguh kekuatan sepanjang hidup kita. Walau badai menerpa, tetapi kita tetap punya Tuhan yang kuasa. Yesus Kristus Tuhan kita yang setia menopang kita. Kita tidak takut karena Dia gunung batu. Gunung batu menangkap, kota bentengmu tak akan ragu. Dari hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku tak akan ragu. Bersembunyi dalam tubuh, dalam badai menerpa di dalam hidupku. Sungguh Engkau kekuatan kami Tuhan. Saat ini kami masuk lebih dalam lagi dan kami boleh terus percaya Kau Alfa dan Omega. Engkau kekuatan kami. Janjimu ya dan amin. Tanganmu selalu menuntun kami, mengangkat kami lebih tinggi. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berikan hormat, pujian, dan puasa Yesus Raja. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan duduk diam. Kami mau mendengarkan firman, mau mendengarkan pengajaran yang akan dibawakan oleh Ibu Sheila. Biarlah Engkau memberkati dia, apa yang dia berikan pengajaran bagi kami, biarlah firman yang diwartakannya selalu menjadi rema dalam hati kami, dan kami boleh percaya semua yang Kau telah berikan bagi kami melalui Ibu Sheila ada yang terbaik bagi kami, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, bekerjalah, kami mau duduk diam dan mendengarkan. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pada Bu Sheila kami persilakan. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, Shalom. Tahu nggak kalau aku telat banget ke sini tadi? Hah? Udah cukup bikin panitia deg-degan. Saya nyasarnya ke Toa Sebio. Nggak tahu gimana yang di otak saya ini Toa Sebio. Jadi ya udah duduk aja tenang-tenang di sana. Jam berapa ya tadi? Jam kurang 15, kurang 20 menit udah duduk, mereka lagi latihan nyanyi. Hari PD-nya hari sama gitu. Jadi aku gak merasa nyasar kan, mereka juga lagi latihan pujian gitu. Udah ngobrol-ngobrol gitu sama satu bapak. Ternyata bapak itu tuh lulusan dari lapas. Udah ngobrol, cerita apa segala macam. Udah mulai juga gitu. Udah mulai baru nyadar, loh kayaknya ini bukan BHK deh. Terus aku buka lagi,
alamatnya, oh iya bener BHK gitu. Waduh, gimana ini udah jam 7 lebih. Udah jam 7 lebih, saya coba WA Ibu Feli mungkin lagi latihan juga kali ya. Enggak respon, saya keluar sebentar kok pas Ibu Lili nelpon. Sheila kamu di mana? Gitu, aduh Ibu aku nyasarnya ke sini. Ya udahlah, itu nanti aku cerita detailnya. Anyway, tema kita hari ini tuh kan 1 Korintus 2 ayat 9 ya. Aku coba tolong dibantu untuk tayang ayatnya aja. Aku gak siapin PPT hari ini biar semua fokus sama ayatnya. Tahu gak ayat ini ayat yang luar biasa banget. Pasti apal kalau dinyanyiin. Belum dipayang ya? Oke, pasti apal kalau dinyanyiin. Ayat ini bilang, tetapi seperti ada tertulis. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Kor 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini ayat dasar kita hari ini. Nah Bapak dan Ibu pasti udah hafal semua kan ya ini kalau dinyanyiin ya. Kalau nyanyi. Kalau ngomong belum tentu. Gak apa-apa. Ayat ini tuh kan kedengarannya tuh luar biasa banget ya. Waduh, Allah itu menyediakan loh. Apa yang gak kepikir, apa yang gak pernah aku lihat, apa yang gak pernah aku dengar. Kepikiran aja gak, Allah itu menyediakan loh. Kan kedengarannya tuh luar biasa banget ya. Dan namanya kita manusia toh, pikirannya tuh kan masih banyakan pikiran daging kan. Ayo ngaku, banyakan mana pikiran daging sama pikiran rohani? Banyakan pikiran daging ya. Jujur saya juga mikirnya gini, aduh Allah menyediakan apa yang gak pernah aku pertimbangkan, gak pernah kepikir. Jadi kalau aku kepengen motor, dia ngasihnya mobil. Ya toh? Kalau aku kepengennya rumah 100 meter, Allah sanggup ngasih aku rumah 500 meter. Ya kan? Kalau aku kepengennya Oppo, dia sanggup beliin aku iPhone gitu. Kalau aku kerja pengennya dapat gaji 10 juta, dia sanggup ngangkat aku jadi direktur, kasih gaji 150 juta. Allah sanggup. Itu toh pikiran manusia. Pada waktu berpikir, pada waktu kita dengar ayat ini, Allah sanggup memberikan apa yang gak pernah timbul di dalam hatiku. Gak kepikir, gak kebayang. Allah sanggup memberikan. Nah, realitanya Allah sanggup apa enggak memberikan itu semua? Sanggup. Kecil buat Allah. Kalau zaman dulu aku ngomongnya anak tahun itu 70-an. Gampil. Kecil buat Allah. Lawang Allah itu pencipta alam semesta. Seluruh alam semesta ini dia ciptakan dalam waktu 7 hari saja. Ya alam semesta aja dia ciptakan 7 hari. Apalagi cuman ngasih properti, cuman ngasih jabatan, cuman naikin gaji kita. Sanggup dia, hal kecil itu buat dia. Tapi masalahnya apakah rencana Allah hanya memuaskan kedagingan kita saja? Apakah rencana Allah yang dia akan berikan kepada kita sesuai dengan ayat ini? Apa yang gak kepikir, apa yang gak kelihatan, apa yang gak pernah kedengar. Itu hanya sebatas materi saja. Nah Bapak dan Ibu di sini celahnya pikiran Allah lewat ayat ini beda dengan bayangan kita. Karena otak kita ini kan terbatas ya. Otak kita ini didominasi dengan kedagingan. Otak kita cuma segede bakpao doang gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengerti pikiran Allah itu tadi? Jelas ya Bapak dan Ibu ya, pikiran Allah enggak cuma sebatas materi saja. Ya kan, manusia maunya yang enak, manusia maunya materi, manusia maunya yang hal-hal kedagingan. Tapi jelas bagi Allah bukan cuma sebatas materi aja, walaupun Allah sanggup. Ya, buktinya di dalam Alkitab banyak juga kok orang-orang yang sukses. Abraham kekayaannya luar biasa. Daud Allah angkat
dari gembala kambing domba, cuma 2 loh dombanya dia. Dombanya Daud itu enggak banyak-banyak, cuma 2. Tapi dia sanggup angkat Daud masuk ke dalam istana sampai jadi raja, sampai jadi pahlawan, sampai punya kekayaan yang luar biasa. Jadi Allah pun sanggup untuk mengangkat orang-orang. Dan di dalam Alkitab ada juga banyak cerita orang-orang kaya gitu. Matius kaya, dia bisa gantiin orang-orang yang dia rugikan 4 kali lipat. Itu kan berarti udah kaya banget ya. 4 kali lipat dia gantiin, berarti kekayaannya luar biasa. Dan pelayanan Yesus dan rasul-rasul dulu juga disupport oleh banyak wanita-wanita kaya. Jadi Tuhan memang izinkan kekayaan atau hal-hal duniawi untuk kemuliaannya dia. Untuk support ini dan itu, bayangin aja Bapak dan Ibu ya. Kalau enggak ada orang kaya, siapa yang donasi gereja? Aku kan parokinya Alam Sutra. Alam Sutra kan lagi pembangunan gereja kan sekarang, pemekaran. Itu tuh aku pindah sana 2019. Umat 7.000. Hari ini umat 20.000. Bayangin rebutan parkirnya. Nah, makanya ada pemekaran gereja. Pemekaran gereja itu aku bukan panitia. Kurang lebih butuh 150 miliar kalau nggak salah. Angkanya gede banget. Lah kalau nggak ada orang kaya, gimana ngebangunnya buat 20.000 orang itu tadi gitu. Jadi ya memang kita butuh orang kaya dan Tuhan adakan orang-orang yang memang diberkati dengan kekayaan untuk misi-misi tertentu itu tadi. Tapi apakah rencana Allah hanya sebatas pemenuhan materi? Jelas enggak. Jelas enggak. Lebih daripada itu yang menjadi rencana Allah walaupun dia sanggup. Jadi apa sebetulnya menjadi concernnya Allah? Bapak dan Ibu, concern Allah melalui ayat ini sebenarnya itu cuma satu. Yaitu Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Itu rencana Allah. Jadi apapun kejadian di dalam kehidupan kita, apapun permasalahan yang kita hadapi, apapun berkat yang kita terima, sebetulnya lewat itu semua Allah itu punya satu rencana. Yaitu Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7 itu. Itu dikatakan pada saat debu kembali menjadi tanah seperti semula, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ini rencana Allah. Jadi kalau hari ini doa kita dikabulkan, kita terima promosi, kita terima berkat, kita menerima jawaban-jawaban, itu semua tujuannya untuk ini. Agar roh kembali kepada Dia yang mengaruniakan. Juga kalau kita mengalami musibah, kita kehilangan, kita mengalami konflik, kita mengalami bencana atau kejadian gak enak, tujuan Allah juga cuma satu ini, agar roh kita kembali kepada Dia. Jadi Bapak dan Ibu, apakah kita pernah kepikir dapat berkat, dapat duit banyak, dapat rumah, ya pasti kita puji Tuhan toh ya. Tapi apakah kita pikir, oh aku dikasih rumah, dikasih berkat, biar rohku bisa kembali kepada Dia. Kayaknya gak kepikir seperti itu. Puji Tuhannya puji Tuhan gitu. Terima kasih doanya terima kasih. Tapi gak kepikir sejauh, wah ini nanti roh pada Dia gitu. Juga kalau kita mengalami bencana, doa pasti doa gitu. Tapi juga gak kepikir, oh Tuhan izinkan ini agar rohku kembali kepada Dia. Gak kepikir hal itu. Yang ada malah, Tuhan kenapa kok izinkan ini terjadi gitu. Tuhan tolong kasih jawaban, Tuhan tolong bukain jalan gitu. Kalau kita mengalami masalah. Tapi di balik setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, enak gak enak, sebenarnya tujuannya itu. Agar roh bisa kembali kepada Dia. Gak hilang, gak ke bawah, gak ngambang, gak gentayangan, tapi bisa kembali kepada Dia. Jadi Bapak Ibu, kembali ke ayat dasar kita. 1 Korintus 2 ayat 9 itu tadi. Tujuan utama Allah menekankan pada
hal-hal rohani. Bukan sebatas materi aja. Dan untuk bisa mengerti apa sih yang gak pernah kelihatan itu. Apa sih yang gak pernah kedengaran itu. Apa sih yang gak pernah timbul di dalam hati manusia itu. Untuk bisa mengerti itu semua dibutuhkan relasi pribadi dengan Tuhan. Baru pelan-pelan kita bisa mengerti. Gini, aku balik. Kita gak bisa ngerti pikiran Tuhan toh. Kita gak bisa ngerti isi hati Tuhan kan. Tuhan itu sangat-sangat luar biasa banget. Gimana kita bisa ngerti dia. Gak bisa kita ngerti dia secara total, tuntas, gak bisa. Kalau kita bisa ngerti Tuhan secara total dan tuntas, Tuhan itu sudah bukan Tuhan lagi. Tuhan itu levelnya jauh di atas kita, jadi gak mungkin kita bisa mengerti dia. Pikirannya dia dan hatinya dia. Maka karena kita ndak ngerti pikiran dan maksudnya dia, karena kita ndak ngerti isi hati dia, ya pasti kita nggak bisa ngebayang, kita nggak bisa melihat, kita ndak pernah dengar juga, kita nggak ngerti pemikirannya dia. Maka bagaimana caranya biar kita bisa sedikit demi sedikit mengerti apa sih maksud Allah. Aku ngomongnya kan rada-rada Jawa ya Bapak dan Ibu, ngerti gak sih? Ngerti ya? Kalau gak ngerti angkat tangan aja, siapa tahu ada yang bisa terjemahin gitu. Susah ini ngomong bahasa Indonesia. Nah, bagaimana caranya biar pelan-pelan kita bisa mengerti maksud Allah itu tadi. Karena apa yang ada di hati dan pikiran Allah gak mungkin kebayang sama kita. Jangankan ngebayang, ngelihat, dengar, gak mungkin. Tapi kan kita butuh untuk sedikit demi sedikit makin ngerti gitu. Walaupun gak kebayang. Caranya bagaimana? Membangun relasi pribadi. Membangun relasi pribadi. Itu pelan-pelan kita akan ditambahkan hikmat bahasa rohaninya. Jadi sebenarnya ayat ini walaupun kedengarannya bombastis banget. Tidak bicara tentang hal materi, tapi bicara tentang kekayaan rohani. Bicara tentang hikmat. Kalau kita lanjutin sebetulnya ya, ayat 15-16-nya, 1 Kor 2 ayat 15-16 ya. Itu tuh Paulus menjelaskan, ini tidak mungkin dimengerti oleh manusia yang terbatas. Jadi kita harus menjadi manusia yang keluar batas untuk bisa ngerti ini. Maka di ayat 15-16 Paulus itu bilang, tetapi 1 Kor 2 Pak, 1 Kor 2 ayat 15-16. 1 Kor 2 ayat 15-16. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya satu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi Bapak dan Ibu ini menjelaskan Paulus ini berani sekali ya bilang untuk dia punya pikiran Kristus. Paulus, ini bukan kita ya. Paulus bilang dia punya pikiran Kristus karena relasi pribadinya dengan Tuhan memang luar biasa. Maka sekarang bagian kita untuk belajar mengikuti teladan Paulus. Membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Agar hari demi hari kita makin mengerti pikiran Kristus. Jangan menjadi manusia dunia yang hanya memikirkan hal-hal materi. Tapi kita harus berjuang untuk menjadi manusia rohani yang punya relasi pribadi dengan Tuhan. Agar apa? Agar kita mengerti pikiran Kristus di dalam proses. Pikiran Kristus bahasa sederhananya adalah hikmat. Hikmat itu tidak bisa dipelajari. Hikmat itu hanya bisa didapat berdasarkan relasi kita dengan Tuhan. Ya,
Kita nggak bisa belajar teorinya. Ada banyak orang yang aktif di gereja, Alkitabnya apal luar biasa, ikut pengajaran Romo A, Romo B, Romo C, ngerti penjabaran kalau Romo A menjelaskan gini, Romo B menjelaskan begini, Romo C menjelaskan gini, ngerti teologi dan segala macam teorinya, tapi karakternya jeblok, marah-marah, menilai orang, menghakimi, gak bisa mengampuni, mulutnya kasar, judes. Kenapa? Karena dia tidak punya relasi pribadi dengan Tuhan. Jadi hikmat atau relasi pribadi dengan Tuhan itu mendatangkan pengertian akan pikiran Kristus. Dan itu hanya bisa didapat bukan dari teori. Kita gak mau jadi ahli Farisi ahli Taurat. Kita gak mau jadi ahli Taurat aja, tapi kita mau menjadi manusia rohani yang berhikmat. Definisi hikmat itu apa sih? Itu ada di Amsal 9 ayat yang ke-10. Amsal 9 ayat yang ke-10. Ini definisi dari hikmat itu sendiri. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Takut akan Tuhan itu bukan ketakutan ya. Bukan takut dihukum, takut dijerumusin, takut dosa, takut neraka. Enggak. Takut akan Tuhan itu berarti hormat, cinta, dan takwa kepada Tuhan. Saat kita punya perasaan hormat, cinta, dan taat, setiap hal yang kita lakukan, setiap hal yang kita mau omong, kita mau pikir, kita bayangkan, aduh kalau aku ngomong ini Tuhan seneng apa enggak ya? Kalau saya melakukan ini kira-kira Tuhan bangga atau Tuhan ngambek ya gitu. Berarti kita berhati-hati dengan sikap kita. Ada hormat, takwa sama dia. Karena kita mencintai, tidak mau menyakiti hatinya, tapi mau menyenangkan dia. Nah disitulah hikmat itu makin lama makin turun. Saat kita makin punya hikmat, maka pelan tapi pasti kita makin mengenal pikiran Kristus. Jadi apa yang tidak pernah terlihat, apa yang tidak pernah terdengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, lama-lama kita bisa tangkap. Jadi Bapak dan Ibu kembali lagi ke ayat dasar kita, 1 Kor 2 ayat 9. Ini sekali lagi jauh dari hal materi, tapi bicara tentang hal-hal rohani, terutama hikmat. Ya, aku kasih contoh. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dalam dunia ini. Termasuk kenapa tadi kok aku nyasar ke Toa Sebio kan. Jam 7 kurang 20 aku udah duduk manis di situ. Duduk aja di pojokan, diem gitu ya. Terus ada bapak-bapak di belakang aku, Noel gitu. Itu panitia juga diem aja loh saya datang ke situ. Terus bapak-bapak yang di belakang itu Noel gitu. Ibu hari ini pembicara ya? Ya aku jawab iya. Kan aku memang pikir di situ kan. Iya gitu. Oh oke. Terus aku tanya, Bapak PD-nya di sini gitu. Dia bilang, oh aku tuh sebetulnya aku lupa Protestan apa Pantekosta. Tapi aku lagi katekis jadi Katolik. Terus ikut SEP juga. Terus ikut apa lagi gitu satu. Wah aku pikir luar biasa banget gitu. Terus dia nyebut satu nama pewarta gitu. Kenal enggak? Oh aku kenal, oh dia pelayanannya luar biasa banget. Iya saya disuruh Bapak itu ke sini gitu. Nah singkat cerita dia itu ternyata lulusan dari lapas. Baru keluar dari penjara. Aku tanya Bapak tinggal di mana? Tinggalnya sekarang masih nomaden Bu gitu. Parokinya di mana? Ya belum ada paroki, baru katekumen. Tapi dia ikut katekumennya tuh di Jakarta Utara. Tapi ikut kegiatan yang lainnya tuh cukup muter-muter juga karena tinggalnya dia muter-muter itu tadi gitu. Jadi dia cerita kalau dia itu baru keluar dari lapas gitu. Terus dia bilang nanti saya mau kesaksian Bu gitu. Tapi gak ada hubungannya dengan tema hari ini. Dia ngomong gitu. Lah otak saya kan mikirnya tema ini toh 1 Kor 2 ayat 9 kan. Itu kan yang ada di otak saya. Jadi pikir, jadi aku bilang Pak
nyambung banget dengan tema hari ini gitu. Karena karena kan benar nih Pak, apa yang gak kepikir, apa yang gak pernah denger, apa yang gak pernah timbul dari hati kita, itu yang Allah sediakan kan, dia diam aja gitu. Terus Pak, dalam hidup kita itu mengalami banyak sekali jatuh bangun. Mungkin kita pernah mengalami hal-hal yang tidak enak, cobaan, bencana, bahkan yang Bapak alami hari ini. Dulu Bapak gak kepikirkan kalau hari ini Bapak akan bersaksi di sini. Tapi kalau hari ini Bapak bisa bersaksi di sini, itu tuh kan jadi berkat. Dan sebenarnya nih Pak ya, walaupun gak pernah dengar, walaupun gak pernah kepikir, walaupun gak pernah kebayangkan gitu. Ini kan saya ngomong sama bapaknya ya ceritanya ya. Gak pernah kebayangkan, sebenarnya kan tujuannya Tuhan itu tuh untuk keselamatan roh jiwa kita. Saya ngomongnya begitu, bapaknya nangis. Aku enggak tahu dia mikir apa, tapi kan otakku mikirnya ayat ini gitu. Bapaknya nangis gitu, ya benar. Ya memang yang kita alami itu semuanya menyakitkan. Dan itu bukan cuma terjadi sama Bapak gitu. Karena bayanganku kan dia di penjara toh. Mana enak tinggal di penjara. Apapun kesalahan yang dia lakukan kan gak enak. Tapi kan itu Tuhan izinkan terjadi Pak. Bapak punya pengalaman itu. Saya juga punya pengalaman Pak yang menyakitkan. Pada waktu itu saya juga tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Tapi buntut-buntutnya sekarang saya tahu walaupun waktu itu gak kebayang bahwa yang Tuhan peduli adalah keselamatan roh dan jiwa kita. Bapaknya makin nangis, Bapak dan Ibu dengar ngomong gitu itu. Jadi itu loh, aku percaya gak ada yang kebetulan. Kenapa kok aku harus duduk di sana 15-20 menit itu untuk ngobrol sama Bapak itu. Dan di situ saya pun juga mendapat konfirmasi bahwa setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan, kejatuhan, aib, hal-hal yang mengecewakan di dalam hidup. Dan walaupun kita tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan itu terjadi, tujuannya adalah untuk keselamatan roh dan jiwa kita. Kan? Jadi tadi bapaknya nangis gitu, terus habis itu PD-nya kan mulai tadi, udah mulai satu pujian, terus WL-nya ngomong satu omongan gitu, terus otak saya ngomong, loh harusnya kan saya di BHK ya, berarti saya udah disuruh lari ke sini gitu. Tapi paling enggak di sana saya diberkati loh sama bapak itu tadi, kita saling memberkati itu tadi, ngomong berdua itu tadi. Terus karena otak saya nyambung loh, harusnya saya di BHK, saya lari sama panitia. Sampai tak tunjukin itu WA-nya Ibu Feli. Bu, ini BHK kan ya, saya harusnya di BHK nih. Gimana? Si ibunya juga bingung. Ya udah akhirnya saya keluar telepon sebentar. Terus habis gitu, udah saya ambil tas aja. Bu, saya pamit dulu ya, saya lari ke depan. Tapi saya sudah menerima berkat di situ. Jadi saya percaya, tidak ada yang namanya kebetulan di dalam hidup. Walaupun sering kita tidak mengerti kenapa sih kok Tuhan izinkan ini semua terjadi. Ada banyak hal yang menyakitkan, ada banyak hal yang berat terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Tapi sekali lagi, semakin kita menjalin relasi pribadi dengan Tuhan, semakin juga kita bisa melihat bahwa ujung-ujungnya Tuhan itu cuman mau keselamatan roh dan jiwa. Kalau kita dapat berkat yang enak-enak, ya puji Tuhan, itu bonusnya bisa menikmati. Tapi di samping itu buat Tuhan yang penting adalah keselamatan roh dan jiwa itu. Nah Bapak dan Ibu, aku mungkin udah sering cerita ya, aku kan pelayanannya waria ya. Aku pelayanan waria-waria yang dulu di kelas Taman Lawang itu, sekarang Taman Lawang udah pindah ke Instagram. Gak usah dicari ya yang main Instagram ya. Nah dulu aku juga tidak mengerti. Tahun 2016 aku itu mulai. Waktu itu tuh cuman kepikir, mereka ini kan manusia juga. Tak ajak PA, kan gak ada salahnya mereka dengar. Mereka berhak juga gitu untuk dengar firman Tuhan.
Terus satu orang tak aja, mau gak ikut PA? Mau gitu. Datangnya gak sendiri, satu gerombolan kira-kira 10 orang. Banyak gitu. Hari itu ya udah mereka datang, setiap minggu datang gitu. Tapi rupanya teman-temanku PA gak seneng sama mereka. Dan aku yang dicerca istilahnya sama teman-temanku. Mereka bilang hari itu tahun 2017-an ya, zaman-zamannya kampanye udahan. Kamu tuh loh ya, cari tempat aja susah. Ntar kita diusir loh dari sini. Kamu ya ngajak orang-orang seperti ini, nggak lihat apa tiap kali mereka masuk teman-teman kita pada tutup hidung. Ya memang ya tidurnya pada di pasar semua kan, mereka orang-orang jalanan. Jadi ya penampilan dan bau badannya ya memang ada gitu, naik kendaraan umum kan. Nah terus pokoknya saya diomelin melulu sama teman-teman. Sampai akhirnya saya berpikir, nggak bisa dicampur nih. Ini seperti anak-anak ABK berkebutuhan khusus, otaknya nggak nyampe, dicampur dengan orang normal nggak bisa. Lalu saya mulai cari tempat, ditolak semua. Gereja-gereja nolak saya, takut zaman itu zaman kampanye. Kalau orang-orang yang ekstremis gerbek, wah bisa bubar kan, bisa ini. Di gereja-gereja tolak, rumah-rumah tolak, satu rumah terima saya, RT-nya maranin saya, gak boleh ada waria datang ke komplek ini. Jadi yang punya rumah oke, RT-nya yang gak setuju, bingung. Pada waktu bingung-bingung seperti itu, kok tahu-tahu Bapak Uskup sendiri buka pintu untuk kami bertemu gitu. Nah namanya otak gak mau rugi nih. Udah dikasih tempat sama Bapak Uskup di katedral, mosok ketemu cuma 2 jam PA doang gitu. Ya sayang-sayang dong ya. Jadi saya mulai panggil teman-teman, ngasih pembekalan cara mandi, kesehatan, gosok gigi, cara kelola uang, kasih keterampilan rambut, make up, baju segala macam. Biar apa? Biar ruangan itu bisa dipakai dari pagi sampai sore. Otak gak mau rugi. Nah sebetulnya di situ Bapak dan Ibu udah kebayang. Apa yang gak dilihat mata, gak kedengar, gak kepikir di dalam hati, Tuhan sediakan. Mana pernah saya kepikir pelayanan waria, dikasih pintu sama Bapak Uskup, dikasih ruangan gratis dan semua orang yang saya mintain tolong mau bantu. Bukan cuma bantu ngisi acara, tapi juga ngasih makan pada waktu itu. Itu duitnya lumayan. 50 orang itu kan duitnya lumayan gitu. Semua itu berkat materinya luar biasa gitu untuk komunitas ini. Jadi yang kepikir buat saya pada waktu itu, waduh yang gak kelihatan, yang gak terdengar, yang gak timbul Tuhan sediakan. Tapi di otak saya baru sebatas materi, ruangan, tenaga kerja sama makanan. Gitu kan, itu dulu gitu. Lalu dengan berjalannya waktu, berbagai macam dinamika apa segala macam gitu. Saya pun juga mengalami, kadang-kadang gondok juga sama mereka. Kadang-kadang juga ada yang menyebalkan. Maunya minta melulu, ntar kita coba tipu-tipu kita, pura-pura sakit lah, pura-pura apalah kayak gitu. Ada juga yang gitu. Jadi walaupun gondok, kadang-kadang saya juga bilang, aduh aku mau berhenti lah dari pelayanan ini, aku mau berhenti dari pelayanan, capek ngurusin mereka. Bukan cuma capek ngurusin mereka, ketua komsel ini teman-teman komunitas ya, ketua komsel ini kadang terlalu baik gitu loh. Kadang terlalu baik, mereka pura-pura sakit, pura-pura gak ada duit, dikasih duit. Padahal saya bilang jangan dikasih duit ya. 1 dikasih duit nanti dia ngomong sama nomor 2 sama nomor 3. Entar nomor 2, 3, 4, 5 minta kamu duit juga. Kalau nanti gak dikasih mereka akan marah sama kamu. Tapi gimana, kesian mereka gak ada makan apa segala macam gitu. Alasannya 1001 macam. Tapi kalau aku bilang kasih duit itu lihat dulu sikonya seperti apa. Jangan asal kasih. Karena kita harus mendidik mereka juga gitu. Kalau gak dikasih marah loh. Kita dimaki-maki, jadi ada caranya untuk ngasih. Nah kadang-kadang ketua komsel pun gak mau nurut dengan aturan karena kasihan. Jadi belas kasihan ini dimanfaatkan mereka. Jadi gimana saya? Kesel kan dia, udah bikin aturan gak diturutin. Akhirnya bikin
teman-teman sesama pelayanan jadi gregetan sendiri gitu. Jadi aku sendiri berkali-kali juga merasa, aduh capek mau mandek, aduh capek mau mandek kayak gitu-gitu. Sampai Ibu Rohani kan Ibu Jun ya, udah tahu semua kan. Ibu Jun aku ngomong 2-3 kali. Sampai dia bilang, lu gak boleh mandek ya. Aku bilang, Mami aku gini. Sabtu aku kerja apa segala macam. Susah untuk datang dan ini kan udah matang tinggal nerusin aja apa segala macam. Lu gak boleh mandek, titik. Karena lu galak. Dia bilang karena lu galak. Emang sih saya berperan sebagai polisi di situ. Harus ada yang galak. Karena kalau enggak dimanfaatin sama mereka gitu. Sedangkan saya kan udah terjun duluan. Saya lebih ngerti trik-triknya kebohongan mereka gitu. Jadi saya sudah kasih pagar gini-gini, ada aturannya. Kalau bilang enggak punya duit gimana, kalau bilang sakit harus gimana, tak kasihin aturan semua gitu. Biar kita enggak ditipu juga sama mereka. Tapi ya begitulah dinamikanya. Dulu aku cuman berpikir pelayanan ini sebatas materi aja. Tuhan sediakan semuanya. Bahkan hari ini Bapak dan Ibu, untuk pelayanan ini butuh kurang lebih 20 juta satu bulannya. Duit gede. Karena orangnya juga banyak. Kok ada itu loh, donaturnya kok ada. Itu berarti Tuhan sediakan enggak? Sediakan. Enggak kepikir, enggak kelihat, enggak kebayangkan. Tuhan sediakan. Tapi ternyata lebih daripada itu, Tuhan bukan cuman concern soal materi. Ingat ya, orang ini adalah orang-orang jalanan semua. Taman lawang, PSK, pemakai narkoba. Jadi di mata dunia mereka ada di level yang paling bawah. Tapi ternyata Tuhan selamatkan. Hari ini sudah ada sekitar 40 orang yang dibaptis. Dan udah ada beberapa orang, 5 atau 6 orang aku lupa, yang meninggal gitu. Lah kok aku pikir Tuhan cinta ya. Di sini ada yang dibaptis lebih dari 5 tahun yang lalu, ada yang baptis 5 tahun baru, berarti udah 5 tahun ke atas ya. Selama 5 tahun ke atas itu dosa lagi enggak? Dosa lagi ya, jatuh lagi, makin dalam lagi gitu loh. Lah itu mereka itu baru dibaptis, ngomong kasarnya abis itu meninggal. Jalan tol gak itu? Jalan tol banget, kitanya masih berjuang gitu loh. Merekanya udah enak. Itu berarti Tuhan cinta apa enggak? Tuhan yang ngasih kesempatan itu. Tuhan yang ngasih kesempatan itu. Bahkan ada beberapa yang bilang, nanti kalau mati aku mau komunitas Thomas yang ngurusin. Ya udah, kita bikinkan misa, kita taruh di rumah duka, kita makamkan kremasi secara layak. Secara layak. Karena mereka mau komunitas Thomas yang ngurusin itu tadi. Jadi kita juga bikin misa 7 harian kayak gitu-gituan, kita juga bikin gitu. Jadi lihat bagaimana ternyata rencana Tuhan sering kita tidak mengerti. Tapi ujung-ujungnya membawa pada keselamatan itu tadi. Bukan cuma sekedar materi aja Bapak dan Ibu, tapi keselamatan roh dan jiwa. Mereka itu benar-benar adalah anak yang hilang. Tapi ternyata Tuhan tidak terlambat untuk menyelamatkan mereka dengan cara yang benar-benar tidak kebayang. Aku tidak tahu apa yang Bapak dan Ibu hari ini alami. Apakah lembah duka ataukah lembah sukacita. Tapi apapun itu kejadiannya, ingat tujuan Tuhan adalah untuk keselamatan roh dan jiwa. Bukan hanya roh jiwa diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita. 1 Korintus 2 ayat 9 itu tadi kan dimulai dengan kata-kata seperti ada tertulis. Berarti ada ayat lain sebelumnya yang ngomong tentang ini. Dan itu ada di perjanjian lama. Yesaya 64 ayat keempat. Ini adalah ayat dasar yang membuat Paulus nulis ini.
Yesaya 64 ayat 4. Ditulis, sejak zaman dahulu tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Jadi dari perjanjian lama sebetulnya sudah dikatakan bahwa hikmat Allah itu tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Karena tidak terjangkau oleh pikiran manusia, gak kebayang toh apalagi dengar atau melihat. Maka bagaimana agar saya bisa mengerti itu? Kejar hikmat. Sehingga pelan-pelan kita makin menangkap apa yang menjadi keinginan Kristus itu tadi. Ya, ada ayat paralelnya juga di Efesus 3 ayat 20, itu kurang lebih juga ngomong hal yang sama. Jadi Bapak dan Ibu, berkat Tuhan itu tuh macam-macam. Tapi ya ujung-ujungnya semua untuk keselamatan roh dan jiwa. Kalau dibagi ya, berkat itu bisa dikategorikan. Berkat terduga sama berkat yang tidak terduga. Kalau berkat terduga itu gampang. Kalau saya diet maka jadi kurus. Kolesterol jadi turun. Darah tinggi jadi normal, itu sudah terduga gitu karena kan memang diet ya. Kalau saya kerja maka saya pasti dapat berkat gaji, itu terduga. Tapi kalau berkat tidak terduga, udah kerja dapat gaji, tahu-tahu si bos ngasih bonus 5 kali lipat gitu, itu tidak terduga. Tapi itu juga bisa kan kita alami seperti itu. Lalu berkat juga bisa dikategorikan ada berkat materi, itu semua udah ngerti lah, gak usah dijelaskan. Tapi juga ada yang namanya berkat rohani. Itu berkat rohani tahu-tahu, oh ini pengalamanku pertama kali PA 20 tahun yang lalu. Nganggur nganter anak sekolah waktu itu gak bisa pulang karena sekolah cuma 2 jam, perjalanan macet. Jadi mau gak mau kan nungguin di sekolah. Semua tukang bakso udah dikiterin, semua pasar udah dijalanin. Bosen toh ya, setiap hari begitu gitu. Satu hari teman ngajak, ayo ikut aku, kemana? Udahlah ikut aja. Namanya nganggur, ya udah ikut. Ternyata diajak ke PA. Itu ceritanya. Pertama kali dulu aku datang ke Thomas tahun 2004 Agustus, sampai ingat aku. Itu gitu. Ternyata itu jadi berkat rohani buat aku sampai sekarang. 1 bulan yang lalu aku ketemu satu nasabahku di kantor dia, aku lagi presentasi nih, berdua sama dia gitu, ngomong-ngomong, tahu-tahu dia ngomong gini, tunggu sebentar, kita doa yuk. Sampai kaget aku, orang lagi setengah presentasi tahu-tahu dia ngajak doa, terus dia pegang tanganku, terus kita saling mendoakan gitu. Ya itu berkat rohani gitu. Kadang-kadang kita terima WA doa, ajakan doa apa segala macam gitu. Itu berkat rohani juga. Ya. Itu berarti waktu Tuhan untuk kita. Kemarin ada satu ibu nanya, aku nih dapat ayat ini hari ini 2 kali nih. Lagi mikir, Tuhan mau ngomong apa ya? Kok sampai aku terima ayat ini 2 kali gitu. Berarti itu berkat rohani, Tuhan mau bicara sesuatu sama dia. Tapi berkat itu juga bisa bungkusnya bencana. Nah, ini yang sering kita alami. Soalnya kita tuh manusia, cenderung kalau hidupnya udah enak, ya bayangin aja Bu ya. Kalau kita duitnya udah banyak, MM-an gitu ya. Duit udah banyak, kesehatan bagus, keluarga semuanya akur, baik-baik aja, gak usah kerja, kira-kira kita di sini enggak? Enggak ya, kemana Bu? Jalan-jalan, shopping, ya kan? Jadi memang Tuhan kasih sedikit bencana, hal yang gak enak di dalam kehidupan kita, tapi ujung-ujungnya adalah keselamatan. Itu. Jangan sampai bungkusnya berkat, nah ini nih kadang-kadang kalau bungkusnya berkat, ujung-ujungnya malah membawa petaka gitu. Hati-hati juga. Kita terima berkat, jangan sampai bawa ini. Aku baru pelayanan ke Padang. Waktu itu ada satu bapak dan ibu datang cerita. Anaknya, dia si bapak sama si anak ini, kalau berantem ke dapur dua-duanya bawa pisau. Bapak sama anak loh, mau bunuh-bunuhan. Si bapak ini udah bilang,
kalau aku bunuh anak ini, aku enggak kecewa. Bapak lu ngomong seperti itu. Gitu. Terus korek punya korek, ternyata anak ini terlalu dimanja sama neneknya. Enggak terlalu banyak yang dikasih duit sebetulnya, tapi kurang arahan. Anu dikit dikasih gitu. Dan ternyata duitnya untuk narkoba. Jadi otomatis sudah otaknya rusak. Dan bapak tidak bisa menyiasati dengan baik, emosinya naik duluan. Jadi makanya berantem kayak gitu. Berkat duit, ujung-ujungnya kehancuran, perpecahan di keluarga. Jadi kadang-kadang Tuhan itu kasih kita berkat, itu tuh bungkusnya bencana yang gak enak. Apapun ya bentuknya ya, sedikit konflik lah, sedikit sakit lah, sedikit kurang duit lah. Tapi ujung-ujungnya apa? Biar kita mendekat kepada dia. Seperti bapak yang tadi saya ketemu di Toa Sebio. Dia gara-gara hidup di lapas, akhirnya dia benar-benar mendekat kepada Tuhan. Jadi sekarang karena dia tinggalnya pindah-pindah tempat, otomatis PD-nya pun juga pindah-pindah. Dan di PD mana dia bersaksi. Itu luar biasa kan. Di sini Bapak dan Ibu berapa orang yang pernah bersaksi? Dia belum dibaptis Katolik loh, udah kelilingan PD untuk bersaksi. Jadi itu, apa yang tidak pernah terpikir, tidak pernah terdengar, tidak pernah kelihatan, ternyata itu yang Tuhan sediakan. Nah sekarang Bapak dan Ibu, bagian kita untuk cek, apakah aku sudah berada di jalur yang benar. Tidak tahu posisiku lagi masalah atau posisiku lagi enak. Apakah aku sudah ada di jalur yang benar? Bagaimana ngeceknya? Yang pertama, cek damai sejahtera. Kalau kita memang di jalan Tuhan, damai sejahtera itu pasti ada walaupun kita sedang di dalam lembah duka. Kita tidak takut, kita tidak khawatir, kita tetap bisa berdoa, kita tetap tenang, kita tetap tersenyum, kita tidak mengeluh, kita merasa baik-baik saja walaupun sedang di dalam lembah duka. Karena itu adalah janji Tuhan. Penyertaannya. Jangan khawatir tentang apapun, tapi dalam segala hal dengan doa dan permohonan, dengan ucapan syukur, sampaikan permintaanmu kepada Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, jangan gelisah, jangan takut. Itu tanda kalau hidup kita sudah di jalur yang benar. Walaupun di lembah duka kita tidak takut, kita enggak ngomel, kita enggak berputus asa. Muka kita ini tetap tenang dan hidup kita tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tidak ada keluh kesah. Itu ciri pertama. Ciri yang kedua, kita tahu ada kehadirannya, penyertaannya. Tuhan kan pernah bilang, aku menyertai kamu sampai akhir jalan. Saat kita sungguh-sungguh percaya, ya, walaupun masih dalam lembah duka, tapi kita ada hikmat. Tuhan ada di sini, jalan aku benar, aku enggak takut, ujungnya adalah untuk keselamatanku dan orang-orang di sekitarku. Itu ada penyertaannya. Aku pernah ya, mama aku tuh pernah sakit yang enggak ketahuan kenapa. Udah cek kiri, udah cek itu, udah masuk rumah sakit, udah MRI apa segala macam, enggak ketahuan sakitnya apa. Lah karena nggak ketahuan sakitnya apa, menurut MRI semuanya sehat-sehat, disuruh pulang dong, walaupun lemes-lemes gitu. Nah, karena harus pulang ya mau nggak mau pulang, walaupun lemes. Terus hari itu tuh harinya PD, berdua dia pergi sama papa. PD biasa, mama duduk karena lemes, papa berdiri puji-pujian waktu itu. Pas mama duduk, papa puji-pujian dengan yang lain-lain. Tahu-tahu mama itu merasa ada suara bilang gigi gitu. Terus mama bilang, hah apa gitu. Diulang sekali lagi, gigi. Mamaku langsung ngeh, oh ini Tuhan suruh ke dokter gigi. Jadi papa masih berdiri puji-pujian, ditarik sama dia tangannya. Habis gini ke dokter gigi ya. Papaku bingung, hah
Iya habis gini ke dokter gigi, ya papa gini-gini aja gitu. Ya habis PD mereka ke dokter gigi. Kok bener ternyata ada gigi yang dorong sarafnya dia dan membuat seluruh badannya itu sakit. Lihat penyertaan Tuhan. Dokter gak ketemu loh itu penyebabnya, tapi itu bukti penyertaan Tuhan. Ya Bapak dan Ibu, bagian kita sekarang adalah kembali ke 1 Kor 2 ayat 9 itu tadi. Kan dikatakan semua yang disediakan Allah ternyata bukan untuk semua orang. Tapi untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi hari ini itu yang menjadi PR kita. Kita pasti dapat berkat yang Tuhan janjikan. Yang gak kepikir itu tadi kita pasti dapat. Syaratnya apa? Berjuang untuk mengasihi Dia. Dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap kekuatan, segenap akal budi. Saat kita lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, pasti relasi kita dengan Allah juga makin dekat. Saat relasi kita makin dekat, pasti hikmat itu akan turun. Saat hikmat itu turun, maka janji Tuhan pasti digenapi. Maka kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan enteng. Semoga jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Yuk Bapak dan Ibu, kita doakan setiap wujud yang ada di kotak ini. Kita tumpangkan tangan, doa kita. Bapa dalam surga, intinya Bapa kami mengucap syukur akan Engkau. Terima kasih Bapa kalau kami boleh mengenal Engkau, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha murah, Allah yang mengasihi, Allah yang peduli pada keselamatan roh dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau mencintai kami lebih daripada apapun juga. Bapa, ampunilah kami Bapa, karena kami sering tidak mengerti apa yang menjadi rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terlalu sering kami hanya meminta pada Engkau. Terlalu sering Bapak kami kecewa dengan keadaan. Terlalu sering juga Bapak kami merespon keadaan tidak seperti kehendak-Mu, tapi hanya mengutamakan apa yang menjadi keinginan dan kedagingan kami saja Bapak. Bapak, kami mohon ampun untuk setiap dosa-dosa kami Bapak. Dan hari ini Bapak, kami mau melayakkan diri, memohon belas kasihan-Mu Bapak, agar kami boleh sekali lagi duduk di hadirat-Mu Bapak, untuk menghantarkan setiap wujud doa yang ditulis oleh anak-anak-Mu ini Bapak. Bapak, kalau hari ini kami boleh belajar Bapak, tidak ada hal yang kebetulan. Bahwa semuanya boleh terjadi di dalam pagar pemeliharaan-Mu saja Bapak. Kalau hari ini Bapak, ada anak-anak-Mu Bapak yang membutuhkan berkat, pemulihan, jalan keluar, pembebasan masalah ekonomi, kesehatan, relasi, dan segala macam wujud doa itu juga Bapak. Bapak kami percaya Bapak, bahwa Engkau pun juga memberkati mereka. Bahwa Engkau pun juga punya maksud di balik setiap kejadian itu Bapak. Kami berdoa Bapak, agar Engkau boleh menambahkan hikmat bagi setiap kami. Agar Engkau boleh memampukan kami Bapak untuk berjalan mengikuti tuntunan Roh Kudus-Mu Bapak. Sehingga kami boleh melihat jalan keluar yang telah Kau sediakan bagi setiap daripada anak-anak-Mu ini Bapak. Dan bukan hanya jalan keluar Bapak, tapi kami juga boleh melihat berkat-berkat khusus keselamatan yang telah Kau sediakan bagi setiap orang, anak-anak-Mu ini yang mengasihi-Mu Bapak. Kami percaya Bapak, apa yang tidak dilihat, apa yang tidak didengar, apa yang tidak dipikirkan, telah Kau sediakan juga bagi anak-anak-Mu ini Bapak. Dan pada akhirnya Bapak, kami boleh bersyukur karena Engkau yang memagari, karena Engkau yang memampukan, karena Engkau yang membukakan jalan, karena Engkau sudah menyediakan juga. Terima kasih Bapa dalam surga, semua doa ini kami panjatkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan pada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Sheila, Tuhan berkati selalu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sama
ada namanya PD PKK Bunda Hati Kudus Kemakmuran. Silakan share, komen, dan like. Terus kita punya IG namanya @pdpkkbhk. Bapak Ibu silakan di follow ya. Ntar di situ banyak kegiatan PDKK apa yang mau, ada acara apa, mungkin kita akan share di situ. Bapak dan Ibu, mari kita akhiri persekutuan hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih Bapak atas setiap berkat yang telah Kau curahkan kepada kami. Kami percaya Bapak firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.